Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberkati, menjaga dan melindungi kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, Roh Kudus. Bukakan hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 6-7. Tertulis demikian. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan paling tahu bagaimana cara menolong kita. Jangan pertanyakan mengapa Tuhan tidak menolongku seperti orang lain. Tapi mari terima dan syukuri setiap karya dan cara Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam ayat-ayat ini kita membaca sebuah bagian dari kisah penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus kepada seorang yang buta sejak lahirnya. Bila dibandingkan dengan penyembuhan orang buta lainnya, seperti misalnya di dalam Matius 9 ayat 29 atau Matius 12 ayat 22 dan ayat-ayat yang lainnya, maka cara penyembuhan yang di sini sangat berbeda. Di Matius 9 ayat 29, Tuhan Yesus hanya menjamah saja dan mencelikkan mata dua orang buta dengan perkataannya. Tapi dalam Yohanes 9 ayat 6-7 ini, Tuhan meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, dan mengoleskannya ke mata orang buta itu. Tidak berhenti di situ, saudara. Tuhan masih menyuruh orang buta ini untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Bayangkan betapa orang buta ini perlu berusaha untuk berjalan, melangkah secara perlahan karena kondisinya yang buta untuk sampai di kolam Siloam. Tapi walaupun demikian, saudara, orang buta ini tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut karena olesan ludah dan tanah itu, juga tidak komplain karena perintah Tuhan, tapi ia mengikuti perintah Tuhan Yesus dan kemudian mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang cara Tuhan menolong kita berbeda dengan apa yang dialami oleh orang lain. Mungkin saudara pernah bertanya, mengapa orang lain lebih mudah hidupnya daripada saya? Mengapa orang lain ditolong dengan begitu cepat dibandingkan saya? Mengapa orang lain tidak perlu berusaha, sedangkan saya harus berusaha dengan keras, dan berbagai pertanyaan lainnya. Ketahuilah hal ini, saudara. Cara Tuhan bekerja pada setiap orang tidak selalu sama. Tuhan lebih tahu bagaimana menolong kita daripada diri kita sendiri. Karena itu, saudara, jangan mempertanyakan mengapa, tapi jalanilah setiap perintah dan kehendak Tuhan dengan hati yang tunduk dan taat kepadanya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karya tangannya penuh kasih, mengandung rencana sempurna buat saudara dan saya. Mari jalani hidup ini dengan hati yang selalu mengasihi Tuhan dan setia kepadanya, menuruti cara Tuhan, bukan cara kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang berbicara kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, memberikan kami pengertian bahwa karya-Mu Tuhan
kepada setiap kami begitu unik dan berharga, mengandung kasih yang sempurna dan rencana untuk kebaikan kami. Ampuni kami yang seringkali tidak mengerti, tidak memahami akan kehendak dan karya-Mu. Ampuni kami yang seringkali mengeluh, bersungut-sungut, komplain dengan apa yang kami alami. Ampuni kami Tuhan, dan ajar kami untuk selalu mengasihi-Mu, setia hidup dalam cara yang Tuhan kehendaki bagi kami. Kami percaya rencana-Mu Tuhan adalah baik dan indah. Dalam segala sesuatu Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Bentuklah hati kami Tuhan, untuk senantiasa tunduk dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam hari ini, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam masalah, persoalan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan, sukacita, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau Tuhan yang memelihara akan kehidupan kami. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.